Langkah pertama, kita pindahkan parutan singkong ke mangkuk besar. Setelah itu, masukkan bawang putih halus, penyedap, dan garam ke dalam parutan singkong. Lalu, masukkan potongan kertas juga. Yang terakhir, aduk hingga merata, supaya potongan kertasnya nggak kelihatan. Oke, karena sudah diaduk rata, langkah selanjutnya kita pipihkan ke belakang piring plastik setipis mungkin, sambil dibulatkan di piring. Sekarang kok agak susah buat dapat pelanggan ya. Mana bahan baku harganya pakai naik segala lagi. Kalau nggak dapat pelanggan nanti beli bahan baku pakai apa ya? Aduh, bingung banget nih. Tapi seingat saya di rumah banyak kertas bekas deh. Apa pakai aja ya buat bahan campurannya? Kerupuk opak, ayo Pak, Bu beli kerupuk opaknya. Rasanya renyah dan gurih. Opak, yuhu. Bu Tami, saya mau beli dong opaknya 1 bungkus. Yang bagus ya Bu, jangan yang pecah-pecah. Boleh Bu, sebentar ya saya ambilkan yang bagus-bagus. Ini Bu opaknya. Sudah pasti rasanya gurih dan renyah. Pokoknya udah pasti nggak akan mengecewakan rasanya. Kualitas opaknya juga bagus-bagus kok Bu. Ini Bu uangnya. Makasih ya Bu, nanti kalau di jalan ketemu lagi saya bakal beli lagi opaknya. Soalnya anak saya suka banget sama rasa opak Bu Tami. Wah, boleh tuh Bu, saya tunggu ya. Semoga aja kita papasan lagi. Makasih ya Bu sudah mau beli opaknya. Ada Bu Tami, selamat siang Bu. Tumben banget Bu, opaknya masih banyak. Biasanya kalau saya ketemu di sini sama Ibu, pasti selalu kehabisan saya. Iya Bu, opaknya masih banyak. Mana sekarang bahan-bahannya pada naik harganya lagi. Saya jadi bingung nih, mau belanja juga uangnya belum ada. Namanya juga jualan Bu Tami, pasti ada sepinya. Lagian ini juga masih siang. Coba aja Ibu keliling ke kampung sebelah. Siapa tahu di sana banyak yang beli. Ya udah kalau gitu saya mau beli 1 bungkus Bu. Wah, makasih ya Bu Reni. Saya senang banget kalau Ibu udah beli dagangan saya. Ibu benar-benar pelanggan setia saya. Makasih ya Bu, ini uangnya. Kalau gitu saya permisi ya. Makasih juga ya Bu Reni. Kalau gitu saya juga permisi. Mau lanjut jualan lagi. Terpaksa aku harus lakukan ini. Tapi kalau nggak gini, yang ada aku rugi. Kenapa bahan-bahannya harus naik segala sih? Kan jadi pusing gini. Tapi meskipun pakai kertas juga gak ada masalah. Lagian mereka nggak bakal tahu. Haha. Langkah pertama, kita pindahkan parutan singkong ke mangkuk besar. Setelah itu, masukkan bawang putih halus, penyedap, dan garam ke dalam parutan singkong. Lalu masukkan potongan kertas juga. Yang terakhir, aduk hingga merata, supaya potongan kertasnya nggak kelihatan. Oke, karena sudah diaduk rata, langkah selanjutnya kita pipihkan ke belakang piring plastik setipis mungkin, sambil dibulatkan di piring. Tinggal dijemur nih. Semoga aja gak ada yang curiga kalau aku tambahin kertas ke dalam parutan singkongnya. Kalau aku gak gini gak bakal dapat untung. Besok harus keliling lagi dari pagi supaya dapat uang yang banyak. Yuhu, pak opak, ayo Pak, Bu, Ade dibeli opaknya. Rasanya udah pasti renyah dan gurih. Yuk dibeli yuk. Bu Tami, saya mau beli 1 bungkus aja ya. Wah, boleh tuh Bu. Tunggu sebentar ya, saya turunin dulu pikulannya. Makasih ya Bu Tami, ini uangnya. Saya lihat-lihat hari ini Bu Tami kelihatannya ceria gitu. Sama-sama Bu Reni. Hehe, iya Bu, saya hari ini semangat banget. Ya udah Bu, kalau gitu saya mau lanjut jualan lagi ya. Oh, iya Bu, semoga dagangannya laris manis. Ini sayang buat kamu. Iya, sama-sama. Ayo dimakan. Apaan ini? Kok ada kertas angka-angka dari kerupuk opaknya? Ya Allah, kenapa semua kerupuk opak Bu Tami banyak kertasnya? Koko meong, jangan dimakan dulu nak. Jangan ya nak, kerupuk opaknya dipenuhi sama kertas. Ini udah gak bener nih. Kamu jangan makan ini ya. Itu gak baik buat kesehatan kamu. Iya, ibu tahu kamu pengen nyoba, tapi jangan ini, bahaya buat kamu. Sekarang ayo kita pulang. Ibu curiga kalau Bu Tami pakai kertas di adonannya. Ayo nak, kita pulang aja. Udah, ayo pulang. Jangan nanya terus, nanti ibu ceritain kalau udah di rumah.
Bu Ambar, ibu tahu gak? Saya kan kemarin beli opaknya Bu Tami. Ibu tahu gak? Masa opaknya dipenuhi sama kertas? Oh, masa sih bu? Jangan nyebar fitnah gitu bu. Padahal saya mau beli bu. Tapi setelah dengar ada banyak kertas, saya jadi ragu. Hah, saya nggak bohong Bu, demi Allah. Saya juga udah makan opaknya setengah. Kalau ibu gak percaya, nih saya kasih lihat. Astagfirullah, ini beneran banyak potongan kertasnya. Ini mah bener sih bu. Bu Tami pakai kertas nih adonannya. Pasti dia pakai kertas karena bahan utamanya naik harganya. Saya juga mikirnya gitu Bu. Makanya sekarang kita tunggu Bu Tami lewat. Kita minta penjelasan dari dia. Enak aja dia jualan opak penuh kertas gini. Saya juga udah kasih tahu ke ibu-ibu yang lain. Semoga aja informasinya langsung menyebar luas. Bu Reni, apa-apaan sih? Kenapa nyebar fitnah gitu? Dasar manusia penuh iri dengki. Fitnah ibu bilang. Ini udah ada buktinya Bu. Apa yang ibu bilang fitnah? Semua ini udah jelas Bu. Ibu pasti pakai kertas kan? Di dalam adonannya. Buat apa saya iri dengki sama ibu Tami? Itu gak ada gunanya sama sekali Bu. Saya kecewa sama Bu Tami. Padahal saya mau beli opak ibu. Tapi karena banyak kertas gini, saya gak jadi beli. Itu cuma fitnah. Kerupuk saya bersih. Kalau gak percaya, lihat sendiri aja. Jangan asal ngomong. Udahlah Bu, semua orang udah tahu kalau ibu berbuat curang. Sekarang gak akan ada yang beli opak ibu lagi. Karena mereka udah tahu. Karena ibu Tami pakai kertas bekas di adonannya. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Saya benar-benar berjualan jujur kok. Saya gak mungkin berbuat curang seperti itu. Emangnya saya sejahat itu? Bu Reni, besok kita ke rumah Bu Tami yuk. Siapa tahu di sana kita nemuin banyak bukti yang lain. Wah, bener juga tuh. Ayo Bu, nanti kita ke sana. Kita paksa lagi Bu Tami buat ngaku. Ini semua gara-gara Bu Reni sama Bu Ambar. Dagangan saya gak laku sama sekali. Kenapa sih mulut mereka itu ember banget? Astagfirullah, Bu Reni, Bu Ambar, kenapa kalian di sini? Terus kenapa natap saya dengan tatapan tajam gitu? Udahlah ibu, ngaku aja kalau bikin kerupuk opak pakai kertas. Kita semua udah ada bukti bu. Bukti apa yang kalian maksud? Opak yang kemarin itu udah basi ya Bu Ambar. Saya ini benar-benar pakai bahan yang berkualitas. Singkongnya aja mahal. Alah, udahlah, jangan bohong terus. Kita mau ibu tanggung jawab sama semua ini. Ibu benar-benar berbuat curang Bu. Saya rugi Bu. Kemarin saya beli dagangan ibu. Bu Tami, ini kerupuk yang saya beli dari ibu. Jelasin kenapa ada kertas koran di sini. Pak Dul ini ngomong apa? Mungkin itu dari penggorengan Pak. Saya gak mungkin bikin kerupuk dari kertas. Bapak jangan asal bicara ya. Dari penggorengan apanya? Jelas-jelas ini kertas tercampur sama adonan utama. Ibu jangan bohong gini ya. Saya merasa rugi Bu. Aduh, Pak Dul sama aja deh kayak Bu Reni sama Bu Ambar. Kalian tuh ya hobinya nyebar fitnah terus. Kan saya udah bilang kerupuk opak saya bersih dan gak ada kertas-kertas gini. Udahlah Bu, jangan bohong terus. Bukti itu satu persatu muncul dan ibu gak akan bisa bohong lagi. Iya bener kata Bu Reni. Mending ibu jujur aja sama kita sebelum semuanya terlambat Bu. Kalau kena azab baru tahu rasa. Pokoknya saya mau ibu ganti rugi sekarang juga. Dih, ogah ngapain saya ganti rugi? Saya itu jualan jujur, gak pernah curang. Ibu sama bapak pulang aja ya. Jangan kesini lagi. Saya mau masuk ke dalam. Gara-gara fitnah kalian, dagangan saya gak laku. Semoga aja Bu Tami cepat sadar sama kesalahannya. Ini sudah tak wajar lagi. Pokoknya kita harus ganti rugi. Amin, semoga aja Bu Tami sadar Pak. Dasar ibu-ibu rempong, gak bisa apa dukung usaha orang. Lagian ya, meskipun pakai kertas juga kan tetap gurih, tetap renyah juga. Emang sih kalau udah iri mah susah. Udahlah, lupain aja. Sekarang mah kita bikin kerupuk opak yang banyak lagi. Semoga aja besok ada yang beli. Kalau besok gak ada yang beli, berarti gara-gara mereka bertiga lagi. Loh, kenapa adonannya lengket gini? Kayak banyak lemnya. Udah gitu kertasnya aja pada nempel di tangan. Ada apa ini? Pasti bakal susah dicetak nih kalau kayak gini. Aduh, kok kertasnya nggak mau lepas ya? Kalau kayak gini besok aku nggak bisa jualan nih. Aduh, kok ini makin lengket? Tolong, tolong. Aduh, aku harus gimana ini? Hah, ini apa lagi? Kenapa kerupuknya jadi kertas yang bertuliskan kejujuran? Wah, ini udah gak beres nih. Aku harus ke dokter nih. Soalnya ini kertas gak mau lepas. Kalau minta tolong sama Bu Reni, pasti dia makin curiga. Yaudah deh, aku berangkat sendiri aja ke rumah sakitnya. Dokter, kenapa tangan saya harus diperban kayak gini? Terus kalau gini saya nggak bisa jualan dong dok. Iya bu, yang sabar ya. Mungkin ini teguran dari Allah. Maaf bu, apa semasa ibu berjualan ibu pernah berbuat curang? Iya bu, saya berbuat curang terhadap pelanggan saya. Saya itu setiap hari jualan kerupuk opak. Karena bahan utama naik, alhasil saya ganti pakai kertas bu.
Oh, pantesan aja tadi tangan ibu dipenuhi sama kertas gitu. Udah gitu saya agak kesusahan lagi buat bersihinnya. Alhasil tangan ibu berdarah dan harus diperban. Saya nyesel bu telah berbuat curang seperti itu. Sekarang saya nggak tahu harus gimana lagi. Ibu yang sabar ya, bisa aja ini teguran dari Allah karena perilaku curang ibu. Mending sekarang ibu minta maaf sama orang-orang yang sudah ibu rugikan sebelum semuanya terlambat. Ibu benar, kayaknya ini emang teguran dari Allah. Saya benar-benar kena azab karena perilaku saya, Dok. Ibu harus segera minta maaf sama mereka, Bu. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya, dokter. Loh, tangan Bu Tami kenapa? Kok dibungkus perban gitu? Mana dua-duanya lagi? Ini tangan saya tadi ketempelan banyak kertas, Bu. Kertasnya nggak bisa lepas sendiri, jadi saya ke rumah sakit. Ya ampun Bu, pasti Ibu panik banget itu. Iya Bu, saya panik banget soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa. Ya udah ya, kalau gitu saya permisi dulu. Jangan-jangan Bu Tami kena azab. Saya harus kasih tahu Pak Dul sama Bu Ambar. Mereka pasti bakal shock kalau dengar ini. Bu Reni, ini siapa? Terus kenapa ngomongnya miau-miau kayak gitu? Saya gak ngerti dia ngomong apa. Ini Koko Meong anak saya Pak. Tadi Koko bilang Bu Tami ke rumah sakit, terus tangannya diperban. Apa? Bu Tami ke rumah sakit? Emangnya Bu Tami sakit apa? Perasaan kemarin baik-baik aja, masih bisa ngomel-ngomel. Koko bilang kayaknya Bu Tami kena azab gara-gara dia berbuat curang sama kita semua. Kayaknya emang iya deh, Bu Tami kena azab. Rasain tuh, siapa suruh bikin kerupuk opak pakai kertas gitu? Biarin aja Pak, Bu, jangan mau jenguk dia. Udah biarin aja, dia menikmati azab dari Allah. Dasar manusia curang. Kata Koko, Bu Ambar gak boleh kayak gitu. Kita boleh marah sama Bu Tami, kita boleh benci sama Bu Tami, tapi gak ada salahnya kalau kita jenguk dia buat tahu keadaannya. Wah, Koko Miong pinter banget sih. Bu Ambar aja sampai kalah sama anak kecil pemikirannya. Yo, lagian saya kesel Pak. Bisa-bisanya Bu Tami bikin kerupuk opak dari kertas. Itu kan bahaya banget. Setidaknya kalau emang gak punya modal ya jangan buka usaha daripada maksain gini. Saya tahu ibu kecewa dengan ibu Tami, tapi gak ada salahnya juga kalau kita saling memaafkan Bu. Siapa tahu kalau Bu Tami dapat minta maaf dari kita, azabnya Bu Tami dapat jadi ringan. Sebenarnya itu Pak Dul, semoga aja dengan Bu Tami dapat maaf dari kita, azab yang dia dapatkan diringankan oleh Allah. Kata Koko, makasih Pak Abdul. Tadi Bapak muji saya, anak pintar. Sama-sama Koko. Ya udah, kalau gitu besok kita ke rumah Bu Tami, kita jenguk dia bareng-bareng. Pasti sekarang Bu Tami lagi sedih, soalnya kan dia sendirian, udah gak punya siapa-siapa lagi. Iya Pak, benernya saya kasihan sama Bu Tami, tapi saya juga kesel sama dia Pak. Iya, saya paham Bu, tapi kita harus tetap ke rumah Bu Tami, kasihan dia. Iya Pak Dul, nanti kabarin aja kalau jadi ke sana. Aku harus gimana ya? Sekarang keadaan aku udah kayak gini. Nanti aku sembuh gak ya? Kalau aku nggak sembuh, berarti nggak bisa jualan lagi. Bener kata dokter, kayaknya aku harus minta maaf sama orang-orang yang aku rugikan. Tapi aku malu. Gimana caranya supaya aku gak malu pas minta maaf sama mereka? Sekarang aku bener-bener nyesel. Kenapa aku gak nyesel dari dulu aja? Mungkin karena aku juga terpengaruh sama pikiran jahatku. Aku benar-benar bingung. Sekarang aku sendiri. Coba aja ada nenek di sini. Pasti sekarang nenek lagi nemenin aku. Ah, udahlah, jangan sedih terus. Besok aku mau minta maaf sama mereka. Semoga aja mereka mau maafin kesalahan aku. Ya Allah, maafkan hambamu ini yang terlalu tergila-gila sama uang sampai-sampai melakukan kecurangan. Pokoknya besok aku harus minta maaf. Jangan ada kata malu. Di sini aku yang berbuat salah. Untuk apa aku malu mengakui kesalahan sendiri? Bu Reni, Pak Dul, kalian ngapain kesini? Ada apa sore-sore gini ke rumah saya? Kita kesini mau jenguk Bu Tami. Kemarin kata Bu Reni, Bu Tami itu dibawa ke rumah sakit. Makanya sekarang kita kesini. Iya Bu, kemarin saya ke rumah sakit karena tangan saya dipenuhi sama kertas. Saya udah coba mau lepas sendiri tapi nggak bisa. Alhasil saya pergi ke rumah sakit buat lepas kertas-kertas itu. Turut prihatin ya Bu. Terus sekarang tangannya gimana? Apa udah lebih baik dari kemarin? Alhamdulillah sekarang udah agak baikan Bu. Pak, Bu, saya minta maaf ya soal kemarin. Saya udah bikin geger kampung ini. Sekarang saya nyesel Pak, Bu, udah berbuat curang pada pelanggan. Iya, gak apa-apa Bu Tami, kita semua udah maafin ibu kok. Tapi ibu harus janji sama kita, cukup, ini yang pertama dan terakhir. Yang artinya ibu jangan ulang kesalahan yang sama lagi.
Iya Pak Dul, saya janji nggak akan ulangi kesalahan saya lagi. Saya benar-benar minta maaf pada semuanya. Mungkin ini emang ajab yang pantas untuk saya. Saya nyesel udah pakai kertas bekas sebagai bahan pengganti. Semoga setelah ini ibu berbisnis yang jujur ya Bu Tami, supaya semuanya dipermudahkan sama Allah. Karena orang-orang jujur itu pasti akan dipermudahkan segala urusannya. Iya Bu Ambar, saya janji setelah sembuh total saya akan berjualan dengan jujur. Terima kasih ya Pak, Bu, sudah memaafkan kesalahan saya. Saya benar-benar sangat menyesal. Saya hanya memikirkan diri sendiri supaya dapat uang banyak, tapi saya acuh sama pelanggan saya. Iya Ibu Tami, sama-sama. Saya senang deh Bu Tami ngerasa nyesel gini. Semoga ke depannya Ibu bisa berubah jadi lebih baik lagi ya Bu. Iya, ya sudah. Kalau gitu, ayo ibu-ibu, kita pulang. Kayaknya Bu Tami butuh istirahat yang cukup. Bu Tami cepat sembuh ya. Semoga kita bisa kumpul bareng-bareng lagi. Iya Pak Dul, setelah saya sembuh nanti, saya bakal kumpul bareng sama ibu dan bapak. Iya, ayo kita pulang. Bu Tami, kami pamit ya. Terima kasih ya Pak, Bu, hati-hati di jalan. Sekarang aku udah mulai jualan dari awal lagi. Semoga kali ini pelanggan bisa percaya sama aku. Setelah aku curangi mereka, aku nyesel banget. Semua bahannya udah dicampurkan. Sekarang saya pakai bahan-bahan yang bagus. Semoga saya punya pelanggan lagi. Tapi sebelum kita mencetak, mending kita cuci tangan dulu supaya bersih dagangannya. Yuk langsung aja. Loh, kenapa adonannya dipenuhi sama kertas gini? Dari mana kertas ini muncul? Perasaan tadi gak ada deh. Apa ajab ini belum berakhir? Apa mungkin Allah gak kasih izin aku buat jualan lagi? Tapi kenapa ya Allah? Aku udah minta maaf sama orang-orang yang aku rugikan. Tapi kenapa ajab ini belum berakhir juga? Kalau memang semuanya belum berakhir dan Engkau tidak mengizinkan aku untuk berjualan, tolong kasih aku pekerjaan ya Allah. Aku gak mungkin terus-terusan di rumah. Bu Tami, saya lihat-lihat kayaknya ahli banget deh kalau soal kerupuk opak. Ibu suka bikin ya di rumah? Gimana gak ahli Pak? Dulu saya jualan opak keliling, terus saya pakai cara curang dan pelanggannya pada marah ke saya. Maksudnya pakai cara curang di mana, Bu? Jadi dulu itu saya bikin opak pakai potongan kertas gitu Pak. Karena bahannya tiba-tiba naik harganya. Saya benar-benar bingung harus gimana. Jadi datanglah pikiran jahat di kepala saya. Saya juga kalau jadi pelanggan ibu pasti marah sih. Ini kertas loh, pasti bahaya buat kesehatan. Haha, iya Pak, saya juga udah kena ajab dari Allah. Dan dari situlah saya sadar betapa curangnya saya. Karena ingin mendapatkan uang yang banyak, saya pakai kertas untuk pengganti bahan yang mahal. Baguslah kalau ibu sadar. Semoga setelah ini ibu gak ulangi kesalahan yang sama. Saya bukan hanya sadar aja Pak, saya juga ngerasa nyesel banget karena udah nipu pelanggan saya. Tapi semua ini saya jadikan pembelajaran bahwa kecurangan dalam berbisnis hanya akan membawa bencana buruk bagi saya. Dan saya juga jadi tahu kalau kejujuran adalah kunci utama dalam usaha yang akan membawa berkah untuk kita.